Bab 4. Melepasmu. Pulang dini hari atau bahkan kadang pagi itu sudah biasa bagi Jingga. Mengingat memang pekerjaannya sebagai penanggung jawab nightclub. Itu sudah dilakoni sejak zaman kuliah. Bayangkan, saat saudaranya yang lain bisa fokus belajar dan menikmati masa mudanya, Jingga justru menghabiskan waktu luangnya untuk bergulat dengan banyak kesibukan. Bukan cuma mengurus mirror, tapi juga menjalani gemblengan fisik dan kadang menemani papanya ke acara penting bertemu para rekan bisnisnya. Jangan salah, Jingga adalah seorang petarung handal yang sanggup mengimbangi Ezra, seorang mantan bodyguard pilihan kepercayaan Papa Max. Di kalangan dunia hitam dia sudah dikenal sebagai calon pengganti papanya, Ibra Abraham. Jarinya boleh lentik, tapi dia ditakuti karena tak segan mengotori tangannya dengan darah. Andai saja Kila tahu, semengerikan apa di balik sosok diamnya seorang Jingga. Yakin nyalinya tidak akan sebesar itu memantik api, yang bisa saja berbalik membakarnya sewaktu-waktu. Pulang dengan langkah gontai menjelang dini hari. Bukan raganya yang lelah, tapi berisik di kepalanya dan berpura-pura terlihat baik-baik saja itu melelahkan. Kuat itu bohong. Semua terpaksa karena keadaan yang tidak memberinya pilihan lain. Terlebih Jingga tidak ingin semakin membebani pikiran orang tua dan opanya, dengan menunjukkan sehancur apa dia sekarang. Selama dia masih bisa menelan rasa sakitnya, maka cukup dia sendiri yang tahu sedalam apa lukanya. Ayang. Panggilan itu bukan hanya membuyarkan lamunan Jingga, tapi juga membuat dadanya sesak. Dia berhenti begitu mendapati Gala yang baru saja keluar dari pintu kamarnya di lantai 2. Sepertinya memang sengaja menunggu kepulangannya. Mulai sekarang jangan memanggilku seperti itu lagi. Ucap Jingga melanjutkan langkah melewati Gala menuju kamarnya di sebelah. Aku mau bicara. Gala meraih tangan Jingga. Begitu ditepis, dia menarik pinggangnya merapat. Jingga menggeram kesal mendorong Gala mundur. Sayangnya pria sinting itu justru menyeretnya masuk ke kamar dan mengunci pintu. Gelagapan Jingga berbalik dengan tatapan nanarnya. Kalau sampai ada yang memergoki bisa ribet urusannya. Jangan gila kamu, Gal. Geramnya lirih. Takut membangunkan penghuni rumah yang lain. Aku bukan cuma gila, tapi rasanya sakit sampai mau mati. Gala melangkah mendekat ke Jingga yang perlahan mundur menghindar. Bukan hal sulit kalau cuma ingin memukul jatuh Gala, meski dia juga bisa bela diri. Kemampuan Jingga jelas jauh di atasnya. Tapi, dia tidak melakukannya. Berhenti. Tolong, jangan seperti ini. Kamu hanya akan membuat semua semakin sulit, Gal. Memangnya apa yang lebih sulit dari kehilangan kamu? Aku hampir gila setiap kali membayangkan pernikahan yang aku impikan, justru bukan dengan kamu. Lebih tidak terima lagi 6 tahun perjuanganku, hancur seminggu sebelum pulang karena ulah mereka para hasialan itu. Ucap Gala dengan suara beratnya. Kaki Jingga terhenti setelah mentok menabrak sofa. Mereka berdiri saling berhadapan dengan tatapan lekat. Tangan Gala terulur menyentuh wajah cantik Jingga. Katakan, aku harus bagaimana supaya kita bisa tetap bersama. Aku tanpa kamu akan seperti apa? Mereka sangat tahu bagaimana menghancurkan aku. Dengan membuatmu menjauh. Bangsat. Sakitnya bukan main, Jingga. Mata Jingga memburam panas melihat air mata Gala meleleh. Dia ingin memeluknya, sangat. Jingga tahu seberat apa beban Gala yang terpaksa harus menikahi Kila. Tertekan karena disalahkan, tanpa mau mengerti posisinya yang juga hancur. Terlebih memikirkan calon anak yang hadirnya sama sekali tidak dia inginkan. Aku juga terluka. Sama hancurnya denganmu, ucap Jingga dengan bibir gemetar menahan tangisnya. Kamu pikir apa aku tidak sakit membayangkan kamu tidur dengan perempuan lain, meski itu di luar kendalimu. Aku juga tidak mau kamu menikahi Kila, tapi selain mengalah aku bisa apa? Sakit, Gal. Sakit banget. Geleng Jingga bercucuran air mata. Maaf. Gala merengkuh Jingga dalam pelukannya. Mendekapnya erat dengan tangis tertahan. Dia merasa Andai saja waktu itu kukuh menolak ajakan temannya,
pasti semua tidak akan begini jadinya. Padahal langit sudah mengingatkan, tapi dia yang merasa tidak enak hati karena temannya terus memaksa. Jingga terisak. Pelukan yang nantinya tidak akan dia miliki lagi. Sakit itu terasa membunuhnya setiap kali membayangkan Gala bercinta dengan Kila. Jingga juga tidak yakin sanggup melihat Gala hidup bersama perempuan lain. Awalnya mungkin sulit, tapi anak di perut Kila pasti nantinya akan mengalihkan perhatian Gala. Dan, dia harus disuguhi kebahagiaan mereka. Mengasihani diri sendiri itu ternyata sakitnya bukan main. Sialannya lagi kenapa perempuan itu harus Kila. Aku salah tidak jujur soal itu, karena aku terlalu takut kehilangan kamu. Sialnya dia malah hamil. Sesulit itukah hal sederhana yang kita ingin untuk bisa hidup bersama? Aku bahkan tidak pernah minta lebih. Hanya ingin bisa terus hidup denganmu, jadi bagian keluarga ini, ucap Gala makin erat memeluk Jingga. Takut, setelah ini tidak akan bisa memeluknya lagi. Sudah terjadi. Menyesal juga percuma. Pernikahanmu dengan Kila akan segera diurus. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk merelakan kamu yang ternyata bukan takdirku. Sakit, tapi aku pasti bisa. Jingga mengusap sisa basah di matanya, lalu melepas pelukan Gala. Senyumnya berakhir getir manakala menatap wajah tampan pria yang sepenuh hati dia cintai ini. Dia akan setengah mati merindukannya. Diam-diam menangis tidak rela melihatnya bersama Kila. Entah butuh berapa lama untuk sembuh dari lukanya. Boleh aku minta satu hal darimu? Angguk Gala. Apapun yang terjadi, tetaplah jadi anak papa dan mama. Dengan alasan apapun, jangan pernah berpikir untuk pergi dari kami. Di sini rumahmu, selamanya akan begitu. Mama tidak akan sanggup kalau harus melepasmu. Ingat itu. Ucap Jingga. Lagi-lagi Gala hanya mengangguk. Mulai sekarang belajarlah untuk menerima Kila. Jangan jahat ke anak di perutnya, Gal. Kamu boleh tidak suka ke Kila, tapi sayangi anakmu. Hadirnya memang di luar keinginanmu, namun biar bagaimanapun dia adalah darah dagingmu. Menghela nafas panjang, Jingga membalas tatapan putus asa Gala. Dia bersumpah akan menghancurkan siapapun yang sudah membuat mereka sesakit ini. Sudah, iya, jangan seperti ini lagi. Aku benar-benar berharap masalah ini bisa selesai tanpa menyisakan perselisihan. Baik-baik, Gala. Sesulit apapun jalan yang nantinya kamu lalui, kami semua akan selalu ada bersamamu. Gala masih diam tak merespon. Bagaimana mungkin dia akan baik-baik saja tanpa Jingga? Kalaupun harus menikahi Kila, maka dia pastikan itu hanya sebuah status. Gala tidak akan membiarkan perempuan itu menggunakan bayi di perutnya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jika nantinya terbukti Kila ikut andil atas skandal mereka, maka dia akan membuat hidupnya seperti neraka. Tidak peduli jika harus berhadapan dengan Satria Lin atau tantenya Kila, Siva Haidar. Jangan harap dia bisa hidup tenang setelah menyakiti dan menghancurkan mereka seperti ini. Aku capek, mau tidur. Pamit Jingga beranjak pergi, tapi baru beberapa langkah terhenti oleh pelukan dari belakang. Gala, jangan pergi, ucapnya lirih. Menelan ludah kasar, tenggorokan Jingga terasa seperti dicekik. Sakitnya sampai ulu hati. Andai saja bisa menuruti keinginan daripada kenyataan, dia juga tidak mau kehilangan Gala. Mengusap tautan tangan yang melingkar di perutnya, Jingga menoleh menatap wajah Gala yang bertumpu di bahunya. Andai saja aku boleh seegois itu, aku juga akan kukuh tidak akan melepas genggaman tanganmu. Apa yang tidak ditakdirkan untuk kita, akan menemukan jalannya untuk pergi. Begitupun kamu. Takdir kita hanya untuk jadi saudara. Seperti dulu orang menganggap kita kembar tiga dengan langit, ucapnya. Jantung Jingga berdegup saat Gala mencium pipinya. Tidak apa, anggaplah ini yang terakhir karena setelahnya dia hanya abangnya. Bahagiaku itu kamu. Cintaku juga sudah habis di kamu. Drama menyedihkan seperti apa yang akan aku lalui nanti setelah menikahi dia. Apa ini juga yang kamu bilang takdir? Gumam Gala mengeratkan pelukannya. Gala, kalian semua tahu pernikahan itu akan seperti apa,
tapi masih memaksa harus terjadi. Karena ada nyawa kecil yang harus kalian perjuangkan kebahagiaannya. Jangan karena hadirnya dari kesalahan dan rahim wanita yang tidak kamu cintai, lalu tidak menginginkannya. Jangan sejahat itu, Gala. Mungkin sekarang kamu berpikir anak itu membuatmu kehilangan banyak hal. Tapi percayalah, dia akan jadi yang paling berharga di hidupmu Nanya, bujuk Jingga. Jingga, kita akan punya kehidupan sendiri-sendiri setelah ini. Aku akan belajar move on, meski mungkin masih akan menangisimu. Tidak apa, semua butuh proses dan aku yakin bisa melewatinya. Orang bilang nikmati sakitnya, sampai hilang cintanya. Setelah itu kita bisa pergi, tanpa ada rasa yang tertinggal sedikitpun. Bening menetes seiring suara parau Jingga yang menikmati hangat pelukan Gala. Merasakan degup jantung yang menempel di punggungnya dan basah di bahunya. Pada akhirnya hanya luka yang tersisa. Sakitnya pun entah sampai kapan akan bisa terobati. Maukah kamu menungguku sekali lagi? Pinta Gala berbisik lirih. Jangan pernah punya pikiran seperti itu, meski kamu menikahinya karena terpaksa. Jingga menggeleng. Tidak ingin jadi alasan Gala untuk menjadikan pernikahan seperti mainan. Kita selesai. Mari kita hapus apapun tentang kemarin. Sebentar lagi kamu akan punya tanggung jawab yang lebih berat. Mengambil alih perusahaan keluargamu, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, juga mengurus usaha peninggalan papamu. Itu semua tidak mudah. Bangkit, jangan terlalu lama terpuruk. Hadapi dengan gentle. Buktikan kalau anak didikan Papa Ibra dan Opa Lin tidak pernah mengecewakan. Ya. Tak ada sahutan. Jingga melepas tautan tangan Gala, lalu benar-benar pergi dari sana. Baru saja menutup pintu, Jingga kaget mendapati langit yang ternyata berdiri di luar kamar Gala. Entah sejak kapan abang kembarnya itu berada di situ. Tak berniat menyapa atau menjelaskan kenapa dia di kamar Gala. Jingga yang masih kecewa malah ngeloyor pergi menuju ke kamarnya di sebelah. Comel, panggil langit yang mengekor di belakangnya. Karena tidak digubris oleh adiknya, langit pun menahan gagang pintu sebelum Jingga sempat meraihnya. Maaf, aku tahu salah sudah ikut menutupi semua. Ucapnya penuh sesal sekaligus iba melihat mata sembab adiknya. Ketidakjujuranmu memberi mereka celah, hingga keluarga kita bisa sampai kisru begini. Kesalahan yang dulu membuatmu kehilangan Hera, ternyata masih belum cukup memberimu pelajaran. Ditinggal nikah Gala, aku masih bisa move on. Sama seperti kamu yang dulu hancur saat Hera nikah sama Bang Ezra. Tapi Lang, bagaimana dengan Gala yang harus terjebak dalam pernikahan dengan perempuan seperti Kila? Akan semenderita apa hidupnya nanti? Ucapnya kecewa. Maaf. Sudahlah. Aku tahu ini juga bukan salahmu. Dengan cara apapun mereka juga pasti akan menjalankan rencananya menjebak Gala. Masalahnya bukankah aneh dari begitu banyak perempuan di night club itu, bisa begitu kebetulan justru Kila yang ditiduri oleh Gala. Jingga menatap abangnya yang tampak bingung harus ngomong apa. Jingga mendengus kesal. Langit paling tidak bisa berbohong. Jadi memang benar masih ada yang dia sembunyikan darinya. Jangan bicara denganku sebelum kamu menceritakan semua tentang yang terjadi di sana. Waktumu hanya sampai besok sebelum Max dan Bang Ezra berangkat ke London, atau jangan pernah mengajakku bicara lagi. Tegas Jingga mendorong abangnya minggir, lalu masuk ke kamar dan membanting pintunya. 1 hour later. Bab 5. Max yang menyebalkan. Sejelas dan sebanyak apapun Jingga mencoba memberi pemahaman, tidak akan didengar oleh Gala yang belum rela mengakhiri hubungan mereka. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menghindar bertemu di rumah. Canggung dan wajah-wajah murung mereka membuatnya lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah Ezra. Hera, istri Ezra adalah bestinya sejak orok. Gadis tengil yang jadi temannya tawuran dan balap liar sejak remaja, tapi pilih nikah muda setelah patah hati dari langit. Anak mereka bahkan sudah berumur 5 tahun. Diberi nama Lingga biar mirip dengan namanya. Sebesti itu Jingga dengan Hera. Dia masih di sana saat mendengar kabar meninggalnya ayah Kila. Ia
Tirta Adiwangsa yang kolaps setelah mendengar kehamilan anaknya itu pun benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya, setelah sempat 2 hari kritis. Tidak ada yang menyangka masalah ini akan berujung duka. Jingga langsung pulang. Di benaknya justru memikirkan Gala yang pasti tertekan. Entah siapa yang harus disalahkan. Yang jelas mereka tahu Satria akan semakin memojokkan Gala. Mau ikut melayat ke rumah Om Tirta? Tanya Ibra yang sudah bersiap pergi bersama istri dan mertuanya. Enggak, gelengnya duduk di samping opanya. Jingga mendusel memeluk lengan pria berwajah lembut yang rambutnya sebagian sudah memutih itu. Kalau ditanya siapa orang paling baik hati dan sabar, sudah pasti dia akan menjawab kakeknya. Jonathan Lin yang dicintai banyak orang, karena meski punya harta tak habis 7 turunan tetap arif dan rendah hati ke siapapun. Itu kenapa Tirta Adiwangsa malu bukan main ketika tahu kelakuan Kila. Kebaikan kakek Jingga sampai kapanpun tidak mungkin bisa dia balas. Dari mana? Tanya Jonathan mengelus tangan cucunya. Dari rumah Hera. Tadi aku yang jemput Lingga pulang sekolah, terus main di sana, jawabnya menyandarkan kepala di bahu opanya. Kalau kamu butuh istirahat, minta Biru untuk sementara menggantikan tugasmu di Mirror, bujuk Jonathan tidak sampai hati melihat wajah lelah cucunya. Tidak usah, gelengnya. Nes mana, Ma? Jingga celingukan mencari adik bontotnya. Di halaman samping sama langit. Mendengar adik bontotnya sedang sama langit, Jingga jadi malas mencarinya. Kembarannya itu tetap pilih bungkam setelah ultimatum yang dia berikan semalam. Max dan Ezra nanti sore akan berangkat. Sialnya langit tetap tidak mau buka mulut. Entah apa yang coba dia tutupi. Jingga beranjak bangun saat melihat Gala turun dari tangga dengan mengenakan kemeja hitam. Tentu saja mau melayat calon mertuanya. Ada sakit yang tidak bisa dia ungkapkan. Harusnya dia tidak perlu peduli, tapi semua hal selalu tentang Gala yang dia khawatirkan lebih dulu. Seperti tadi saat mendengar Tirta meninggal. Jingga cemas dia akan kena amuk disalahkan oleh omnya itu. Nanti malam aku tidur di rumah Hera, Ma. Ucap Jingga sambil berlalu pergi. Meninggalkan mereka yang saling lempar pandang. Sedang Gala hanya menoleh. Kamel. Seru gadis cantik adik bontot Jingga yang datang dari pintu samping bersama angsa kesayangannya. Barbar, angsa bongsor yang sudah menemani Kenes dari kecil. Jingga berdiri di dekat tangga menunggu adiknya mendekat, lalu membiarkan Kenes memeluknya. Biasanya mereka lebih sering ribut-rebutan papanya. Kalau sekarang Kenes lebih kalem, itu karena tahu kakak kesayangannya sedang tidak baik-baik saja. Nanti malam mau tidur di rumah Lingga, iya? Tanya bontot yang sudah beranjak remaja itu. Jarak usia mereka lumayan jauh. Kenes saja sekarang baru mau masuk SMP. Angguk Jingga merapikan poni adiknya. Mereka 5 bersaudara. Selain dia dan Langit yang kembar, kedua adik laki-lakinya Sagara dan Biru pun juga terlahir kembar. Terakhir Kenes ini, si paling rusuh, manja, bikin pusing, tapi ngangenin. Hanya saja karena Gala sejak kecil sudah diadopsi, jadi orang mengira orang tua mereka punya 6 anak. Ikut, rajuk adiknya. Enggak, kamu berisik, geleng Jingga. Pak, bilangin Comel, suruh ajak aku ke rumahnya Kak Oneng. Teriaknya mulai mengadu ke papanya. Haish, Jingga menoyor kepala adiknya yang cekikikan. Kebiasaan kalau memanggil Hera kadang dengan sebutan Oneng. Meski iya sih, sejak dulu Hera memang kadang agak-agak oneng. Langit yang menyusul masuk menghampiri Jingga dengan muka tegang. Mungkin takut Jingga masih marah. Ayo, kita bicara, ajaknya. Mendengar itu Jingga menghela nafas panjang. Matanya melirik jarum jam di dinding yang sudah lewat dari siang. Dia merogoh ponselnya. Karena waktunya mepet terpaksa minta Max mampir ke sini dulu sebelum berangkat ke bandara. Halo, suara berat pria menyebalkan itu mengangkat panggilan telepon dari Jingga. Kamu di mana? Tanyanya. Kenapa? Mau ikut? Cek, aku serius, Max. Kamu berangkat ke bandara jam berapa? Bisa ke rumahku dulu. Jingga mendecak kesal.
Sekarang giliran Gala yang merengut tidak suka mendengar Jingga uring-uringan ke pria bule itu. Apalagi meminta Max datang ke rumah. Ibra menepuk bahu Gala, mengajak mereka berangkat ke rumah duka melayat Tirta Adiwangsa. Bisa mampir dulu, enggak? Penting. Mungkin ini bisa sedikit membantu penyelidikan kalian di sana nanti. Oke, aku ke situ sekarang, ucap Max menyanggupinya sebelum menutup telepon. Tahu Jingga memanggil Max datang untuk ikut mendengar apa yang akan dia sampaikan, langit tampak meringis. Tapi, mau bagaimana lagi? Dia memang harus mengatakan apapun yang diketahuinya. Maaf, aku janji tidak akan mengulangi kebodohan yang sama, ucapnya ke Jingga yang berdiri merangkul adik bontot mereka. Kayak aku percaya saja, dengus Jingga menggandeng Kenes ke teras depan. Angsa mereka mengekor girang tahu akan ditemani main di halaman. Jangan sedih lagi, comel. Aku tidak suka melihat kamu sama Bang Gala saling diam dan tidak akur. Mama juga sering terlihat menangis di kamar. Semua gara-gara si Kila sialan itu. Papa dia saja sampai dibikin mati jantungan gara-gara ulahnya. Gerutu Kenes yang duduk di lantai sambil mengawasi angsanya yang wira-wiri di taman. Selain angsa, Nes juga punya beo yang diberi nama Jueh dan Pai si tupai terbang. Sementara Jingga punya peliharaan sepasang herder besar buas, Demon dan Devil. Nggak boleh ngomong kayak gitu, Nes. Dia kan juga adiknya Om Sat. Lagi pula mereka sekarang sedang berduka. Jingga menoleh ke adiknya yang cemberut dengan mata memerah. Kenes sangat dekat dengan Gala. Pasti sangat kecewa saat tahu kedua kakaknya tidak jadi menikah. Om Sat juga jahat ke Bang Gala, comel. Kemarin dia sempat pulang dari rumah sakit. Bang Gala datang tanya kondisi papanya, tapi malah dibentak-bentak. Sumpah, aku jadi ikutan benci ke Om Sat. Suruh belain tuh adiknya yang kayak ular. Adunya menangis sesenggukan. Dada Jingga mencelos melihat adiknya yang terlihat benar-benar sakit hati. Iya, dia pun sama. Inilah yang dia khawatirkan. Gala akan jadi pelampiasan amarah dan disalahkan oleh omnya atas kematian Tirta Adiwangsa. Langit yang berdiri di pintu ikut menyimak obrolan mereka tampak diam dengan muka kakunya. Bilang ke Bang Gala, jangan nikah sama tuh ulat bulu. Sejak dulu paling enek lihat dia. Sudah di London numpang hidup di rumah kita, sekarang malah tidak tahu terima kasih ngerusuhin hubungan kalian. Najis. Geram Kenes mengusap air matanya. Tapi, Bang Gala memang harus nikah sama Kila, Nes. Kalau begitu aku jamin akan bikin dia tidak betah tinggal di sini. Lihat saja, dikira bisa seenaknya main serobot abangku. Ancam Nes. Jingga tertawa pelan. Itulah yang membuatnya sesak. Membayangkan setelah mereka menikah harus tinggal seatap. Bahkan, kamarnya dan Gala juga bersebelahan. Bisa saja dia minta pindah ke apartemennya, tapi itu pasti akan membuat Gala tidak enak hati dan pilih keluar dari rumah ini. Jadi Jingga sepertinya juga tidak punya pilihan selain bertahan tinggal dan bersiap sakit hati. Max, seru Nes begitu melihat Max turun dari mobilnya. Panggil Bang, Nes. Jangan tidak sopan gitu. Tegur Jingga, tapi adiknya malah nyengir. Mengenakan celana jeans hitam dan kemeja putih dengan lengan ditekuk hingga siku, pria tampan berperawakan tinggi gagah itu berjalan mendekat. Brewok tipis dan sorot mata tajamnya makin membuat pembawaannya yang angkuh semakin tampak dingin tak tersentuh. Biasanya dengan Jingga meski sering bertemu, bahkan Max tak jarang nongkrong di Mirror, tapi mereka jarang sekali mengobrol. Bicara hanya seperlunya saja. Sekalinya mangap pasti membuat Jingga geram. Tapi impas, karena Jingga sendiri kalau bicara dengan Max juga tidak pernah ramah. Untung anak Brian Carlos itu tidak pernah marah, malah cengengesan. Barbar, ada idolamu. Kenes memanggil angsanya yang langsung berlari mendekat. Jingga saja sampai tertawa melihat kelakuan ganjen angsa mereka yang tidak tahu malu ndusel di kaki Max. Aku pikir kamu menelpon mau menerima ajakanku kemarin, ucap Max setelah duduk di samping Kenes. Dia mengelus angsa yang sekarang tumbuh bongsor itu. Ajakan apa? Tanya Nes penasaran. Ajakan nikah,
Celetuk Max tanpa melihat Jingga yang belum-belum sudah mulai dibuat meradang oleh mulutnya. Beneran kamu mau nikah sama Max? Sialnya Kenes malah menganggap serius sampai melongo syok. Enggak, siapa juga yang mau jadi istrinya? Jawab Jingga mendelik ke Max yang terkekeh. Awas kena omongan sendiri. Jodoh mana ada yang tahu. Kayak kamu sama. Max, bentak Jingga greget ingin menjambaknya. Apa? Sahut Max tanpa rasa bersalah. Kalau saja bukan karena ada urusan penting dan sekarang mereka butuh bantuannya, mana sudi Jingga memanggilnya datang. Kenes yang duduk di tengah tolah-toleh melihat keduanya bergantian. Telinganya sampai berdengung saking keras bentakan Jingga barusan. Sementara langit di belakang juga menatap Max lekat. Dia sering mendengar Gala menggerutu tidak menyukai pria ini. Mungkin karena Jingga sangat mengidolakan papa mereka, jadi Gala menganggap Max sebagai saingan yang bisa saja membuat adiknya berpaling. Bukan tanpa alasan, Langit sendiri juga mengakui kalau Max dari segi sifat dan pembawaan memang mirip papanya. Apalagi dia juga bergelut di dunia hitam sama seperti Jingga. Sosok kuat yang lebih bisa memahami dan menopang tanggung jawab berat Jingga. Kamu menyebalkan, dengus Jingga. Iya, kah? Max mengedikkan dagu bertanya ke Kenes. Tidak juga. Buktinya Barbar suka ke Max kok. Jawab Kenes seketika kicep begitu ditoyor kepalanya dari belakang oleh kakaknya yang marah. Jangan galak gitu ke calon iparku. Tegur Max sambil menyikut pelan Kenes yang menunduk, tapi matanya melirik ke arahnya sambil bisik-bisik. Diam, Max. Nanti kena bogem. Max menoleh ke Jingga. Benar saja, dia tampak marah. Tapi, bukan Max kalau takut. Semakin Jingga meradang, justru dia makin girang. Jangan cuma mendelik. Dari dulu aku selalu menunggu tantanganmu. Pukul aku di sini kalau kamu memang mampu. Tantang Max menunjuk ke pipinya dengan seringai mengejeknya. Sialan, umpat Jingga, lalu menoleh ke langit yang masih berdiri di belakang mereka. Sini, kamu. Dia menantangmu, kenapa jadi aku yang kamu suruh maju? Sahut langit panik mencuri lihat ke Max. Jingga menggeram keras, kemudian mengusap wajahnya kasar. Kepalanya seperti mau meledak. Sial sekali sudah pusing malah harus berurusan dengan Max yang makin kesini makin menyebalkan. Kalau kamu mau cerita sambil berdiri di situ juga tidak apa, Lang. Serunya greget ke abangnya. Oh, makanya kalau ngomong yang jelas. Aku kira kamu mau menyuruhku berkelahi dengan dia. Gumam Langit mendekat dan duduk di samping Jingga. Kenes membekap mulutnya menyembunyikan gelak yang nyaris menyembur. Kenapa dia menyukai Max? Karena hanya Max yang berani sengaja membuat Jingga marah, bahkan menantangnya gelut. Sayang, sampai sekarang belum terkabul melihat mereka duel. Dulu saja saat kakaknya tarung dengan Ezra sudah seru bukan main. Waktu Max tidak banyak. Kamu ceritakan hal penting apa yang sekiranya bisa menjadi titik terang bagi dia dan Bang Ezra, untuk mengusut soal kejadian di night club malam itu. Ucap Jingga ke abang kembarnya. 2 hours later. Bab 6. Pengakuan Langit. Langit tidak bermaksud menutupi apapun dari mereka. Kalaupun ada yang tidak dikatakan perihal kejadian selama di London, itu karena dia tidak ingin memperkeruh hubungan keluarganya dengan omnya. Seperti yang diketahui, Satria Lin adalah anak Tirta Adiwangsa dari istri pertama. Saat bayi dibuang di panti asuhan, kemudian besar jadi anak jalanan. Sampai kemudian diadopsi oleh kakek Jingga. Jonathan Lin dan Ibra juga yang kemudian mendamaikan permusuhan antara Satria dengan Tirta. Sementara itu Kila adalah anak Tirta dari istri ketiganya, Fiona. Wanita selingkuhan yang terpaut usia 25 tahun dari Tirta. Jadi jangan heran kalau Kila terlihat seperti cucunya. Tirta dulu juga bukan orang baik, hanya saja tobat setelah jatuh bangkrut. Namun, bukan itu yang membuat mereka sejak dulu tidak menyukai Kila. Lebih karena sifatnya yang judes, bermulut pedas, dan angkuh. Sedikit mirip dengan abangnya, Satria Lin. Masalahnya ketika kuliah di London, Satria justru menitipkan Kila ke Langit dan Gala.
Jonathan Lin memang punya rumah besar yang letaknya dekat dengan kampus. Itu sengaja dibeli untuk cucunya yang kuliah di sana. Bahkan, beberapa tahun awal kakek dan nenek Jingga juga menemani cucunya tinggal di sana. Meski tidak begitu menyukai Kila, Gala dan Langit tetap mengiyakan permintaan omnya. Itu yang jadi awal malapetaka. Sekarang menyesal pun tiada guna. Kila itu susah diatur. Mungkin karena di rumah selalu dikekang, saat di sana jadi semaunya sendiri. Meski tidak satu kampus, tapi kami tahu pergaulannya dengan orang-orang seperti apa. Sering keluyuran malam, bahkan kadang tidak pulang. Kami sampai jengah menegur, tapi tidak digubris. Awal-awalnya aku dan Gala bahkan sering tengah malam kelabakan mencari keberadaannya yang tidak pulang. Sampai kemudian kami bosan dan membiarkan dia seperti itu. Rea dan Thea pun tahu kok. Makanya saat mendengar Kila hamil, Tante Siva tidak ikut-ikutan menyalahkan Gala. Karena dia sudah paham kelakuan keponakannya. Langit akhirnya mulai menceritakan perihal gadis itu. Definisi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya gitu. Cibir kenes. Max tersenyum melihat muka judes gadis itu. Beda dengan Jingga yang datar angkuh, kalau Nes judesnya itu imut. Kenapa tidak terus terang ke Om Sat? Lontar Jingga. Pernah kami ancam gitu. Kila bilang kalau abangnya tahu pasti dijemput pulang, lalu kuliahnya gimana? Biarpun suka keluyuran, tapi kan memang kuliahnya tidak pernah ketinggalan, jelas Langit. Bego. Salah sendiri tidak tegaan. Ujung-ujungnya kalian juga yang ketiban sial. Dengus Jingga. Dia masih sering nempel dan kejar-kejar Gala, kan? Tebaknya langsung membuat Langit terdiam, lalu mengangguk. Jingga tersenyum sinis. Max tampak sedikit kaget saat mendengar kalau ternyata sejak awal Jingga tahu Kila mengincar tunangannya. Ironisnya kenapa mereka semua malah diam dan memberinya celah masuk jadi musuh dalam selimut. Kalau kamu sudah tahu, lalu kenapa tidak protes saat Om Sat menitipkan Kila tinggal di rumah kalian? Tanya Max. Karena dia omku. Seberapapun aku tidak suka ke Kila, mana mungkin melarangnya tinggal di rumah kami. Om Sat kan juga anaknya Opa. Dia juga berhak atas rumah itu. Iya, itulah yang membuat mereka semua serba salah. Didikan keluarga membuat anak-anak Ibra jadi sosok yang dewasa dan punya kepedulian tinggi. Satria memang hanya anak angkat opanya, tapi mereka benar-benar menghargai dan menghormatinya. Sebelumnya juga hubungan mereka baik-baik saja kok. Bahkan, adem ayem tinggal berdampingan di dua rumah berjajar yang halamannya jadi satu. Sekarang gara-gara skandal Kila dan Gala jadi kisruh tidak karuan. Ada teman Kila yang orangnya memang punya kehidupan liar. Beberapa kali sempat berurusan dengan hukum, tapi tidak tahu bagaimana caranya dia bisa lolos dan tetap berkeliaran. Mungkin keluarganya punya relasi orang penting. Kamu bisa coba selidiki dia. Karena aku tahu malam itu Kila pergi dijemput dia. Ucap Langit. Siapa namanya? Tanya Max. Nero Arkatama. Biasa juga dipanggil Mars. Lingkar pergaulan mereka sepertinya juga bukan orang biasa. Mereka sering mengadakan pesta di rumah atau dugem di nightclub. Tak jarang Kila membujuk Gala ikut dia pergi, tapi selalu ditolak mentah-mentah. Untung kita tahu seperti apa mereka. Sayangnya dia diingatkan tidak pernah mau menggubris. Aku juga tidak paham bagaimana bisa Gala yang malam itu ke pesta temannya, justru berakhir kena jebak tidur dengan Kila. Padahal teman Gala itu juga tidak saling kenal dengan Mars. Terang Langit. Dia kemudian merogoh ponselnya mencari orang yang dimaksud. Mungkin itu akan lebih memudahkan Max dan Ezra mengusutnya. Ini Mars. Satunya lagi itu Jaiden. Teman Gala yang malam itu ulang tahun. Dia juga sepertinya patut dicurigai, karena setelah kejadian sulit dihubungi. Sekarang bahkan Sagara bilang orangnya sudah pindah tidak tinggal di apartemennya lagi. Max menerima ponsel dari Langit dan melihat dengan seksama dua pria yang dimaksud. Jingga beringsut mendekat ikut melihatnya. Kamu kirim dulu informasi yang di situ ke Bang Ezra. Nanti aku akan minta Elang mencari tahu tentang keduanya, ucap Jingga juga merogoh ponselnya untuk mengirim pesan ke orang yang dia maksud.
Angguk Max mengirim ke nomor miliknya dan Ezra. Bukan, dia juga meminta omnya yang di London untuk mencari tahu lebih dulu, supaya lebih mempercepat proses untuk mendapatkan titik terang. Apa menurutmu ada kemungkinan mereka sekongkol, Max? Lontar Jingga sambil mengetik balasan pesan dari Elang. Siapa Elang? Anak dari sahabat papanya yang sekembali dari kuliah di Jerman, lalu bergabung di Linzone. Perusahaan keluarga Lin yang merupakan perusahaan farmasi terbesar untuk saat ini. Elang mengikuti jejak Nares ayahnya menjadi tangan kanan mereka yang punya peran vital di bagian Linzone. Hackers yang selalu bisa diandalkan. Bisa jadi, sahut Max. Atau malah mungkin adik om kalian pun ikut andil bagian. Aku juga sempat berpikir begitu, sahut Langit refleks menoleh ke rumah sebelah. Sangat disayangkan karena gara-gara adiknya yang seperti Kila, sampai membuat Om Satria mereka kehilangan respek dari para keponakannya. Memang dasarnya dari dulu si ulat bulu gatal kalau ketemu Bang Gala. Jijik banget lihatnya. Om Satria kalau mengira kita mengada-ada, coba saja suruh tanya sendiri ke Tante Rena, Bang Dewa, atau Kak Nai. Sengaja banget hamil, biar bisa dapetin abangku. Dasar kudis. Kenes yang sedang membetulkan sepatu angsanya tampak uring-uringan. Menoleh ke saudara kembarnya, Jingga terlihat masih jengkel karena Langit tidak tegas mengatakan semua ke om mereka. Atau paling tidak memberitahu tentang kelakuan Kila ke mereka, supaya papa dan opa mereka bisa mengambil tindakan. Pelajaran lagi buat kamu untuk bisa bersikap tegas ke siapapun itu, tanpa terkecuali jika memang yang dilakukan salah. Sungkan bukan alasan. Kalau kamu masih saja kayak gini, bagaimana papa bisa tenang mempercayakan Linzone ke kamu nantinya? Sekarang hanya Gala dan keluarga kita yang dibuat berantakan. Sedang nanti kalau kamu masih lembek, maka Linzone dan puluhan ribu nasib pegawai yang dipertaruhkan. Dunia terlalu jahat untuk orang yang terlalu baik hati dan kurang tegas sepertimu juga Gala. Terlebih dalam bisnis, ucap Jingga. Iya, aku tahu. Angguk Langit. Ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Tanya Max melirik jarum jam di tangannya. Temui Nolen, pacar Kila yang masih di sana. Nanti Sagara yang akan mengantar kalian ke tempatnya. Dari dia mungkin kamu bisa menggali lebih banyak perihal Kila, lontar Langit. Oke, Max mengangguk paham. Langit menyunggar rambutnya dengan hembusan nafas yang terdengar berat. Hancurnya hubungan Gala dan Jingga, juga kisruh di keluarganya benar-benar membuatnya menyesal setengah mati. Terutama melihat Jingga yang lagi-lagi harus mengalah dan terluka sedalam ini. Sejak dulu adiknya selalu fokus untuk bisa menjadi tangan kanan, yang bisa meringankan tanggung jawab besar papa mereka. Langit saja kadang malu sekaligus minder, karena sebagai anak sulung laki-laki dia tidak bisa sekuat Jingga. Aku beberapa kali menghubungi Kila sejak balik dari London dan tahu yang terjadi dengan mereka. Entah apa yang di otaknya, seperti yang Gala bilang kalau dia memang selalu menghindar. Sampai kemudian aku nekat mendatangi rumahnya dan dia terpaksa menemuiku di luar, supaya pembicaraan kami tidak didengar Om Tirta dan Tante Fiona. Dari situ dia mengaku sudah hamil. Tuturnya tampak geram mengingat reaksi Kila yang justru terlihat santai. Bukan, lebih tepatnya senang. Diam bukan berarti tidak sakit hati. Mana mungkin Jingga tidak terluka ketika tahu sudah dibohongi begini oleh Langit dan Gala. Dia juga kecolongan karena Kila bisa merampas apa yang telah lama ingin direbutnya. Aku sudah berusaha menghentikan keinginan gilanya mengacaukan rencana pernikahanmu, dengan menawarkan diri untuk mengambil tanggung jawab Gala. Tapi, dia menolaknya. Malah tiba-tiba nyelonong datang bikin gaduh di sini. Ya jelas tidak mau, karena bukan kamu targetnya. Yang perlu kita cari tahu sekarang adalah siapa dalangnya. Apa motifnya? Kila beneran korban atau malah ikut terlibat? Karena mendengar dari kalian, sepertinya dia memang sudah punya bibit terobsesi ke Gala, sahut Max tersenyum dengan tatapan menerawang. Menarik. Sepertinya bakal seru dramanya, gumam Max. Kamu punya ide untuk menggagalkan pernikahan Gala dan Kila? Tanya Langit ke Max, tapi pria bule itu justru menoleh dengan tatapan gelinya.
Kamu salah orang kalau tanya ke aku, jawabnya melirik ke Jingga yang mendecak dengan muka sebal. Langit tetaplah langit dengan pemikirannya yang kadang terlalu sederhana. Padahal baru saja tadi menonton bagaimana Max menggoda adiknya, tapi malah sekarang minta saran untuk menggagalkan pernikahan Gala dan Kila. Apa dia tidak paham? Max yang paling senang Jingga tidak jadi menikah dengan Gala. Terkesan jahat, tapi tidak ada yang salah untuk dia yang telah rela diam-diam menyukai Jingga selama 6 tahun lamanya. Sempat nyaris patah hati karena Jingga betul-betul mau menikah. Tapi, ternyata Tuhan memberinya kejutan yang luar biasa. Dia memang telah lama jatuh cinta ke Jingga, tapi tidak pernah berusaha mendekat apalagi merusak hubungannya dengan Gala. Max hanya diam berharap ada keajaiban. Dan, sekarang takdir memberinya jalan untuk mendapatkan Jingga. Tidak salah, kan? Berangkat jam berapa? Tanya Jingga mengingatkan Max. Sekarang mau jemput Bang Ezra dulu, jawab Max beranjak bangun setelah mengelus barbar. Nes mau dibawakan apa? Max menoleh ke Kenes. Monster Moon sama coklat, jawab Nes nyengir. Oke, angguk Max sebelum melangkah pergi dengan diikuti Jingga di belakangnya. Sampai di samping mobil Max melempar pandang ke gadis yang kini berdiri tak jauh darinya itu. Ada banyak kata ingin dia sampaikan. Terutama menanyakan keadaannya yang sudah pasti tidak baik-baik saja. Hanya saja Max tahu hubungan mereka tidak sedekat itu untuk menyinggung soal pribadi. Jadi, dia menelannya lagi. Max, panggil Jingga ketika pria itu membuka pintu mobilnya. Jangan khawatir, aku pasti akan mengusahakan sebisaku untuk mencari titik terang dari masalah tunanganmu itu. Ucap Max ke Jingga yang tersenyum mengangguk. Apapun hasilnya nanti, terima kasih. Kali ini Jingga benar-benar tulus mengatakannya. Max hanya membalas senyumnya, lalu naik ke mobil. Waktunya sudah mepet untuk segera berangkat ke bandara. Menatap mobil sport merah itu menjauh, Jingga menghela nafas panjang. Entah keributan apa lagi yang akan terjadi di rumahnya setelah ini. Kematian Tirta Adiwangsa pasti akan semakin memperumit keadaan. Yang jelas omnya dan Kila pasti akan kembali menuntut pernikahan dari Gala. Sanggupkah dia terus berpura-pura kuat dan setenang ini, saat tiba waktunya nanti melihat Gala bersanding di pelaminan menikahi Kila? Kuma-sanもいなりやった。Ichigo-san konbanwa. Yuki-san konbanwa. Lee-san、新からありがとう。